Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Softlearning Group dengan NPM S1J025067 dari Program Studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proyek metode morfologi mengenai spesies padi atau Oryza sativa yang termasuk ke dalam famili Poaceae atau Gramineae. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan morfologi akar, batang, daun, bunga, buah, biji, serta manfaat padi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu morfologi akar. Padi memiliki sistem perakaran akar serabut, yaitu akar yang terdiri dari banyak cabang. Akar berukuran hampir sama dengan tumbuh dari pangkal batang. Fungsi utama akar adalah menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman. Selain itu, akar juga berfungsi memperkokoh tanaman agar tetap tegak dan tidak mudah roboh. Akar padi tidak mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk khusus. Warna akar padi umumnya putih kekuningan menandakan akar masih aktif dalam menyerap unsur hara. Persebaran akar cenderung dangkal dan menyebar di dalam tanah sehingga memudahkan penyerapan air pada lahan sawah. Jenis akar padi termasuk akar adventif, yaitu akar yang tumbuh dari pangkal batang bukan dari akar primer. Selanjutnya yaitu morfologi batang padi. Batang padi bersifat herba atau lunak karena tidak memiliki jaringan kayu sehingga mudah dipotong. Bentuk batangnya silindris atau bulat memanjang, serta memiliki ruas dan buku yang terlihat jelas. Permukaan batang padi umumnya licin dengan warna hijau, kemudian berubah menjadi kuning kehijauan saat tanaman mulai matang. Batang padi tumbuh tegak ke atas untuk memperoleh cahaya matahari secara maksimal, sehingga proses fotosintesis dapat berlangsung dengan baik. Padi juga memiliki kemampuan membentuk anakan, yaitu tunas, yang baru tumbuh dari pangkal batang dan dapat berkembang menjadi batang produktif yang menghasilkan malai. Tanaman padi termasuk tanaman semusim karena menyelesaikan siklus hidupnya hanya dalam satu musim. Fungsi batang padi yaitu menopang daun, bunga, dan buah, serta menjadi jalur transportasi air, unsur hara, dan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Selanjutnya yaitu morfologi daun padi. Daun padi berbentuk pita yang memanjang dan relatif sempit. Ujungnya daun berbentuk meruncing sehingga air hujan dapat mengalir dengan mudah dan tidak mengenang permukaan daun. Pangkal daun berupa pelepah yang membungkus batang. Daun padi memiliki pertulangan sejajar yang merupakan ciri khas tumbuhan monokotil. Tepi daun terasa agak kasar ketika diraba karena terdapat struktur kecil pada permukaannya. Daging daun tipis dan lunak serta mengandung banyak klorofil yang berperan penting dalam proses fotosintesis. Susunan daun bersaling pada setiap buku batang. Warna daunnya berkisar dari hijau muda hingga hijau tua tergantung varietas dan kondisi tumbuhan tanaman. Daun padi terdiri atas pelepah daun, helaian daun, dan ligula atau lidah daun. Setiap tangkai hanya memiliki satu helaian sehingga termasuk daun tunggal. Selanjutnya yaitu morfologi bunga padi. Bunga padi termasuk bunga tidak lengkap karena tidak memiliki mahkota dan kelopak yang berkembang jelas seperti bunga pada umumnya. Namun, padi juga termasuk bunga sampurna karena dalam satu bunga terdapat alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Mahkota bunga tidak berkembang dan digantikan oleh struktur khusus yang disebut lodicula. Bunga padi tersusun dalam bentuk bunga majemuk yang membentuk rangkaian bunga pada ujung batang. Susunan bunga ini disebut malai yang terdiri atas banyak bulir kecil atau spikelet. Setiap bunga memiliki 6 benang sari yang menghasilkan serbuk sari. Selain itu, terdapat satu putik dengan 2 kepala putik berbentuk rambut yang berfungsi menangkap serbuk sari saat proses penyerbukan berlangsung. Selanjutnya yaitu morfologi buah padi. Buah padi termasuk golongan buah karyopsis, yaitu buah kering yang kulit buahnya menyatu dengan kulit biji. Buah padi termasuk lonjong sehingga memanjang tergantung varietasnya. Warna buah saat masih muda berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning keemasan ketika matang.
Ukurannya relatif kecil dan tersusun dalam bulir-bulir pada malai. Setiap bunganya hanya menghasilkan satu buah. Fungsi buah adalah melindungi biji serta mendukung perkembangan embrio hingga mencapai kematangan sempurna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan morfologi biji padi. Setiap buah padi mengandung satu biji. Bentuk bijinya lonjong dan tertutup oleh sekam. Setelah sekam dihilangkan, biji akan tampak sebagai beras yang berwarna putih kekuningan. Cadangan makanan tersimpan pada bagian endosperma yang kaya akan pati atau karbohidrat. Di dalam biji juga terdapat embrio yang terletak di bagian pangkal biji dan akan berkembang menjadi tanaman baru saat proses perkecambahan. Biji berfungsi sebagai alat perkembangan generatif dan sebagai sumber makanan bagi embrio selama proses pertumbuhan awal. Manfaat padi dalam kehidupan sehari-hari yaitu padi merupakan tanaman pangan yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Biji padi yang diperoleh menjadi beras digunakan sebagai makanan pokok karena mengandung karbohidrat yang tinggi sebagai sumber energi utama. Selain itu, dedak dan jerami pada padi dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak karena masih mengandung nutrisi yang cukup baik. Jerami padi juga dapat diolah menjadi kompos untuk menghasilkan kesuburan tanah. Sekam padi sering digunakan sebagai media tanam maupun bahan bakar alternatif. Tidak hanya itu, padi juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menjadi salah satu komoditas pertanian utama yang berperan dalam meningkatkan pendapatan pertanian serta menjaga ketahanan pangan masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai morfologi tanaman padi atau Orchis sativa mulai dari akar, batang, daun, bunga buah, dan biji hingga manfaatnya. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai salah satu tanaman terpenting di Indonesia. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.